Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat beriman rahimakumullah. Dikisahkan saat Nabi Adam alaihissalam beserta Siti Hawa turunkan ke bumi oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ mereka berdua dipisahkan oleh jarak yang begitu jauh dan pula waktu yang sangat lama, sehingga dengan kuasa Allah, dengan maha pengasihnya Allah, dipertemukanlah keduanya, dan akhirnya keduanya membangun rumah tangga, membangun kehidupan di permukaan bumi. Diketahui pula setelah pasangan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa turun ke bumi, Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada mereka keturunannya, yaitu di mana Hawa setiap melahirkan selalu kembar laki-laki dan perempuan. Berarti kesimpulannya sahabat beriman, pada saat Siti Hawa melahirkan, maka anaknya yang lahir itu lelaki dan perempuan. Diriwayatkan dari Ibnu Ishaq bahwa Hawa melahirkan 40 anak dengan 20 kali mengandung. Wallahu a'lam, hanya Allah yang maha tahu. Lalu dikisahkan pula setelah keturunan Adam mencapai dewasa, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan atau membolehkan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk menikahkan salah satu dari pasangan kembar dengan salah satu dari pasangan kembar lainnya. Seperti diketahui, pasangan kembarnya itu yang bernama Qabil dan Iklimah, dan yang satunya lagi pasangan kembar yang bernama Habil dan Layudah. Ditegaskan pula Qabil dengan pasangan kembarnya ini, di mana Iklimah ini memiliki paras yang sangat cantik ya, sahabat beriman semuanya. Sedangkan pasangan kembar daripada si Habil, adiknya Qabil ini, yaitu namanya si Layudah, berparas yang kurang menarik. Ya, jadi di sini sudah jelas sahabat beriman semuanya. Lalu ketika Nabi Adam alaihissalam hendak menikahkan mereka, di mana Habil dengan Iklimah dan Qabil dengan Layudah, lalu itu diceritakan, maka Qabil merasa tidak senang ataupun protes, dan kesimpulannya Qabil membangkang kepada apa yang dianjurkan oleh Nabi Adam alaihissalam kepadanya. Dikarenakan saudara Habil jelek dan saudaranya sendiri sangatlah cantik. Tadi sudah di awal sudah kita tegaskan, di mana saudara kembarannya Qabil itu berparas sangat cantik yang bernama Iklimah. Dan dia pula merasa karena itu saudara sekandung kembarannya, jadi dia yang merasa lebih berhak untuk menikahinya. Nah, dari sini sahabat beriman sudah kita petik pelajaran di mana sifat iri dengki sudah ada. Lalu Nabi Adam alaihissalam memerintahkan keduanya untuk berkurban, di mana ditegaskan barang siapa yang diterima kurbannya, maka dialah yang berhak atas keutamaannya atau menikahi saudara kembar Qabil, yaitu si Iklimah. Lalu diceritakan pula Qabil ini ialah seorang petani, ya, dan si Habil ini seorang peternak. Lalu pada saat turun perintah Nabi Adam alaihissalam untuk mengkorbankan apa yang menjadi milik mereka, di sini diceritakan Qabil ketika diperintahkan berkorban, maka ia berkorban dengan seikat gandum. Namun daripada gandum tersebut dia pilih gandum yang jelek dari tanamannya. Jadi di sini sudah sangat jelas ya sahabat beriman semuanya, di mana Qabil memilihkan untuk kurban itu daripada tanamannya yang kualitasnya sangat buruk. Dan di situ sudah ada rasa tamak, sombong, kikir, ya, yang sudah ada di dalam dirinya Qabil.
Namun sebaliknya ya sahabat beriman semuanya, Habil sudah dikatakan di awal ialah seorang peternak. Dikatakan di situ bahwa Habil seorang peternak kambing ataupun kibas. Berbanding terbalik dengan Qabil, si Habil memilihkan untuk korbannya itu daripada ternaknya kibas ataupun kambing itu yang sangat gemuk dan sehat pula. Berarti di satu sisi ini si Habil memilihkan kualitas yang sangat baik untuk pelaksanaan kurban tersebut. Nah, sudah berbanding terbalik daripada si Qabil. Ya, si Habil ini memilih daripada ternak-ternaknya yang paling bagus, ini si Habil. Tapi si kakaknya, si abangannya, si Qabil malah memilih daripada tanamannya yang kualitasnya sangat jelek. Lalu dikisahkan, mereka berdua meletakkan korbannya itu di atas gunung. Lalu dengan kuasa Allah Ta'ala, Allah menurunkan api berwarna putih, dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, api itu membawa kurbannya Habil. Di situ diisyaratkan bahwa korbannya Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan korbannya si Qabil. Nah, sahabat beriman, dari sinilah cikal bakal daripada akan adanya proses korban yang dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam dalam proses di mana Nabi Ibrahim mendapat wahyu untuk menyembelih anaknya sendiri dalam pelaksanaan ibadah kurban. Jadi daripada cerita Qabil dan Habil inilah asal muasal atau cikal bakalnya. Lalu melihat yang demikian, di mana kurbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui api putih tersebut, spontan sangat marah Qabil, hingga berlanjut daripada si Qabil ini mengancam Habil. Ya, bayangkan ya saudara beriman, ya sahabat beriman semuanya, abang sendiri mengancam adiknya akan dibunuh olehnya hanya karena dengki dan iri hati. Sebenarnya semua itu dari kesalahannya sendiri, karena sifat kikir ataupun tamaknya. Dan dikisahkan pula, walau bagaimanapun Habil tidak ada niat untuk menikahi saudara perempuannya si Qabil. Ya, jadi di sini diceritakan si Habil ini adikannya sangat-sangat menghormati si abangannya, si kakakannya si Qabil. Namun kebalikannya, si kakakannya sangat tidak baik budi pekertinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 27 yang artinya, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Qabil dan Habil dengan sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah satunya dan tidak diterima dari yang lainnya. Maka berkata yang tidak diterima kurbannya, sungguh aku akan membunuhmu. Dan berkata yang diterima kurbannya, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Tadi kita sudah jelaskan, di saat Habil mengetahui bahwa kakaknya si Qabil ini berniat membunuhnya, Habil tidak membela diri. Habil memiliki budi pekerti yang sangat mulia. Dia sudah mengetahui kakaknya berniat ingin membunuhnya, namun Habil tidak pernah melawan dan dia tidak pernah berusaha untuk menyelamatkan diri. Sebaliknya, dia menyerahkan dirinya dan tidak ada keinginan melawan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 28 dan 29 yang artinya, sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, sekali-kali aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabb sekalian alam. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa pembunuhan ini dan dosa kamu sendiri yang lain, maka kamu menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Jadi sahabat beriman, perlu ditegaskan, di mana Habil melakukan tindakan ini
karena Qabil bukanlah orang kafir melainkan pelaku maksiat. Dia khawatir jika si Habil melawan daripada niatnya si Qabil kakaknya ini untuk membunuhnya, maka keinginan Qabil juga akan terjadi pada si Habil. Tentu akan berakibat fatal karena nanti kedua-duanya akan masuk neraka. Ya, sahabat beriman, sangat mulia hatinya si Habil ya, sampai mempunyai pemikiran di mana semua itu berpasrah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Tindakan ini juga seperti apa yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan pada waktu terjadinya fitnah. Ya, Khalifah Utsman bin Affan tidak pernah melawan dan tidak mau melawan ketika diserang, karena beliau tahu yang dihadapinya adalah orang-orang muslim. Adapun kepada orang kafir maka seharusnya mempertahankan diri dan melawan pula. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim, apabila dua orang muslim berhadapan dengan pedang masing-masing, maka pembunuh dan yang dibunuh keduanya akan masuk neraka. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau pembunuh wajar ia masuk neraka, tetapi kalau yang dibunuh apa gerangan penyebabnya? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya yang dibunuh itu juga berkeinginan membunuh temannya. Nah, sahabat beriman, jadi kesimpulannya ini dua-duanya akan masuk neraka, baik yang membunuh dan dibunuh. Jadi ada cerita pembunuh dan dibunuh, itu hanya beda daripada kesempatan, siapa yang menang duluan, siapa yang cepat duluan. Jadi kesimpulannya keduanya memiliki kesalahan yang sama, hanya beda kesempatan saja. Wallahu a'lam. Diriwayatkan pula dalam beberapa kitab tafsir di mana Qabil berkeinginan kuat dan sangat kuat sekali untuk membunuh saudaranya sendiri, yaitu si Habil, sekalipun sudah diberi nasihat oleh si Habil dan peringatan yang sangat keras, namun si Qabil tidak menggubrisnya sama sekali. Pada suatu hari ketika Habil sedang mengembala kambing, lalu karena terlalu letihnya si Habil tertidur lelap. Tiba-tiba datanglah Qabil dengan membawa batu, lalu dengan beringas batu itu dilemparkan mengenai kepala Habil hingga pecah, dan akhirnya Habil pun wafat. Dikisahkan pula setelah Habil meninggal, tanpa rasa belas kasihan, Qabil meninggalkan jenazahnya di tempat terbuka begitu saja. Qabil tidak mengetahui sama sekali apa yang mesti dilakukan pada jenazah adiknya sendiri, karena Qabil adalah yang pertama kali di permukaan bumi korban daripada pembunuhan. Perbuatan Qabil ini membuahkan malapetaka yang sangat besar bagi dirinya sendiri. Dia akan menanggung dosa dari pembunuhannya tersebut, karena ia tidak bertaubat sekaligus dosa orang yang menirunya, yakni melakukan pembunuhan dengan jalan yang tidak benar. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, tidaklah dibunuh suatu jiwa dengan zalim, melainkan dosa pembunuhan itu akan ditanggung pula oleh anak Adam yang pertama ataupun si Qabil, karena dialah yang pertama memberi contoh atas kejadian pembunuhan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi sahabat beriman semuanya, setelah si Qabil berhasil membunuh adiknya sendiri yaitu si Habil, si Qabil ini kebingungan, lantas harus apa yang aku lakukan? Kata si Qabil dalam benaknya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan dua burung gagak yang sedang bertarung, di mana dalam pertarungan burung gagak tersebut salah satunya pun mati. Maka yang hidup mengais-ngais tanah dengan paruhnya, membuat lubang untuk menanam burung gagak yang mati tersebut. Dan di situ dikisahkan bahwa Qabil mengambil pelajaran penting dari peristiwa itu tentang cara menguburkan jenazah saudaranya. Jadi kepada sahabat beriman semuanya, dalam cerita Qabil dan Habil ini banyak pelajaran yang kita petik.
Pertama, cikal bakal daripada ibadah kurban. Kedua, awal muasal daripada rasa dengki, iri hati dan juga tamak. Dan yang ketiga, pertama sekali terjadinya pembunuhan di muka bumi. Wallahu a'lam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.